Enggak lah, enggak takut lah. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, apa kabarnya anak-anak Bapak semua? SMP Negeri 3 Singkawang. Oke, hari ini sebelum senam kita akan ada acara sedikit, yaitu kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Di hadapan kalian sudah berdiri seorang bapak yang ganteng. Bapak ini ganteng loh, beneran. Hanya dia pakai masker aja. Bapak ini selalu pakai masker, selalu berjaga ya, berjaga. Tuh, ganteng kan, beri tepuk tangan beliau ya. Oke, bapak perkenalkan, tapi kenalan lagi ya. Bapaknya adalah seorang sutradara di MNC Group, ya di MNC Group. Pasti tahu kan MNC kan, ada RCTI kan, MNC Global TV dan sebagainya. Nah, bapaknya adalah salah satu sutradara yang menyutradarai banyak sekali sinetron dan film. Ya, kalau kalian tahu salah satunya yang terkenal itu Suasika Pustara, ya kayak pernah dengar kan? Yang itu kan? Nah, ya, dan inilah di hadapan kalian inilah bapak sutradaranya, kan luar biasa kan? Nah, langsung saja karena bapak ini juga masih banyak kegiatannya. Kami persilakan kepada Bu Risma untuk memberikan kata sambutan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan keberkahan sehat, sempat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Rudi Arianto, tamu kita pagi ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru, beserta staf, dan anak-anakku yang saya sayangi dan cintai. Baik, alhamdulillah intinya kita punya ucapan syukur kepada Allah SWT karena tamu kita yang istimewa hari ini ya, luar biasa. Terima kasih Pak mau singgah hadir di SMP Negeri 3 Singkawang. Ya anak-anakku, Bapak Rudi Arianto seperti yang Pak Edi sudah sampaikan tadi dan Ibu juga pernah sampaikan di upacara bendera bahwa ada orang Singkawang yang sukses di Jakarta. Ya ini datang orangnya Bapak. Terima kasih. Ya Pak Rudi juga perhatian dengan kita SMP Negeri 3 Singkawang juga memberikan donatur ya bantuan ketika kita mengadakan kegiatan pensi kemarin ya anak-anakku. Ya terima kasih Pak Rudi ketika singgah berkunjung ke Singkawang mau menyempatkan waktunya singgah di SMP Negeri 3 Singkawang. Pada kesempatan ini anak-anakku tidak kita sia-siakan, seperti hari Jumat kita selalu melakukan literasi ya, jadi narasumbernya langsung nih datang dari Jakarta ya, Bapak Rudi Arianto dari MNC Group. Jadi kita dengarkan wejangan-wejangan beliau, masih banyaklah manfaat yang akan kita peroleh dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Rudi Arianto untuk memberikan motivasi buat siswa siswa Negeri 3. Terima kasih Ibu. Ya. Maju aja Mas. Iya. Nah, cuma yang di sana kedengaran nggak tuh? Yang pojok itu yang kedengaran ya. Kita cuma sebentar kok. Kita fokus dulu dikit ya. Karena ini penting buat langkah-langkah kalian ke depan. Aku cuma mau bilang nanti di depan, masa depan itu kalian tuh nggak cuma satu. Karena kalau satu kita nggak cukup bekalnya. Ibarat kita sedang berperang, senjata itu nggak cuma satu, harus punya banyak. Jadi kalian harus punya keterampilan yang di luar pendidikan formal ini, ya. Misalnya di sekolah juga mengikuti pelajaran-pelajaran, ya. Tapi kalau bisa punya kemampuan lain yang di luar, misalnya kalian olahraga taekwondo atau apa, dijadikan profesi.
termasuk seni, musik misalnya, mampu bermain gitar, mampu bermain piano. Karena itu nanti bekal ke depan. Nggak ada yang tahu di depan ya. Kalau kita cuma punya satu kemampuan yang kita nggak bisa, itu kita akan kalah dengan yang lain nanti. Jadi udah saatnya kalian punya mimpi atau harapan-harapan. Mumpung masih muda kan, masih SMP ya. Jadi harus punya keyakinan yang cukup besar bahwa kita akan bisa menghadapi masa depan ini. Ya. Dan itu masa depan itu bukan sesuatu yang seram ya. Hah? Iya ya, nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang seram masa depan. Tapi masa depan itu menjadi cerah asal kita keras sama hidup kita sekarang ini. Ya, aku ingetin lagi ya. Hidup akan lembut kalau kita keras sama hidup kita sekarang ini. Hidup yang di masa depan akan lembut jika kita keras sama hidup sekarang. Artinya keras dalam artian kita menggolok diri, disiplin ya, untuk mengembangkan diri menjadi sesuatu. Jika ketika dewasa nanti hidup akan mudah. Tapi kalau kita lembut sama hidup kita saat ini, kita akan berat menghadapi hidup ke depan. Karena itu inilah kesempatan kita untuk menempa diri, ya, melakukan apa aja, sesuatu yang positif. Saya juga kan sama, dulu saya tinggal di Singkawang, sama seperti kita semua, anak kecil yang kurus, hitam, di mana-mana, sepeda, bola gitu. Tapi ketika saya membaca satu buku, judul bukunya David Yesua, Peduli Berpikir dan Berjiwa Besar, saya merasa ada potensi di dalam diri kita yang harus kita lakukan. Sebab kalau potensi itu kita sia-siakan, percuma. Jadi kalau kita pikir bahwa kita tidak berguna, itu bohong ya. Karena kita spesial, kita punya sesuatu yang besar. Nah, untuk mencapai itu, aku pengen kasih tahu teman-teman semua, kita harus selalu punya kesangsian dalam hidup. Kesangsian dalam arti itu pertanyaan-pertanyaan dalam hidup. Bisakah aku? Mampukah aku? Jadi 3 pertanyaan-pertanyaan itu menjadi motivasi buat kita sendiri. Ya, udah saatnya kalian punya kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Karena keberuntungan itu bisa didesain ya. Namanya lucky habit. Jadi kalau kalian pengen, misalnya kita pengen berhasil, kita pengen apa? Sekolah yang sederhana ya, pengen jadi dokter, atau pengen menjadi orang kaya gitu. Itu lakukan dalam pertanyaan-pertanyaan. Mampukah aku menjadi dokter? Mampukah aku menjadi orang kaya? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu selalu kamu lakukan tiap hari dan menjawab setiap hari, kalian punya motivasi untuk melakukan itu. Jadi motivasinya oke, kalau aku mau jadi dokter, aku harus rajin gini. Polanya seperti apa? Polanya aku berarti kuat di bidang eksakta misalnya, atau aku kuat bidang di pelajaran-pelajaran yang mendukung itu. Atau aku pengen jadi seniman, misalnya aku pengen jadi sutradara misalnya. Selalu saksi ya. Oke, kalau sutradara apa sih yang dilakukan? Kalian pelajari. Sekarang kan mudah ya. Selain bertanya ke guru, sekarang sudah mencarikan apa? Literasi ilmu-ilmu. Cukup dengan mungkin klik di Google ya. Klik di Google. Langkah-langkah menjadi sutradara kan, dan itu keluar semua ya. Jadi memang sekarang sangat terbuka ilmu yang bisa kalian dapat sendiri. Tapi rumusnya dari kalian sendiri ya. Karena yang menentukan kita bukan orang, kalian sendiri. Nah itu. Jadi inilah kesempatan yang harus kalian tentukan. Ke depan itu, masa depan itu ada di tangan kita. Aku cerita pribadiku aja ya, pribadi saya yang yang lebih gampang untuk di-relate ya. Saya SMP juga sama seperti ini, saya di SMP 4. Nah, ketika saya dapat buku itu dan saya rajin membaca, akhirnya saya mendapatkan motivasi dalam diri. Ternyata kemampuan itu tuh bisa dikreasikan, bisa dijadikan hal-hal yang positif. Misalnya, ketika saya SMA, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh saya mau cari uang jajan. Gimana caranya? Saya coba baca-baca cerpen, baca-baca cerita pendek dari orang-orang. Terus saya contek-contek aja, contek dalam artian inspirasi ya. Saya baca idenya seperti ini, bentuk tulisannya seperti ini, saya tulis sendiri.
saya kirim ke redaksi, akhirnya saya dapat uang dan masuk, dan itu akhirnya saya menjadi penulis. Bayangkan dari hal-hal yang sifatnya sederhana, kecil, saya bisa menjadi penulis. Sampai satu saat saya melihat hal yang besar, menulis skenario. Karena saat itu tidak ada belum banyak orang yang mampu menulis skenario. Saya juga nggak bisa, nggak ada sekolah, nggak ada kursus atau apa. Saya pelajari bagaimana cara menulis skenario, bikin, diterima. Memang ada proses ditolak-tolaknya ya, tapi endingnya, goalsnya tuh keterima gitu. Akhirnya itu yang memotivasi saya untuk menjadi sutradara yang lebih serius. Akhirnya saya sekolah seni. Saya sempat sekolah di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta yang memang sekolah film. Dari situ saya serius, saya sampai ke Jerman untuk belajar film di kota yang sangat wangi di Jerman itu, karena dia penghasil parfum, kota Cologne itu. Jadi kalau kalian nanti kesempatan ke sana main. Saya ke Cologne juga bukan hal yang mudah ya, artinya cukup dengan uang yang sedikit, cuma waktu itu 800.000 waktu itu ya, bisa tinggal di Jerman, di Cologne, belajar sampai saya mendapatkan sesuatu yang saya bisa. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan di Indonesia saya resmi menjadi sutradara. Itu tahun 93 ya, jadi udah lama banget ya. Nah, saya cuma bilang bahwa kita semua sama, semua berangkatnya dari nol. Nggak ada hal yang istimewa bahwa ketika kalian lahir kurang dari temannya, enggak. Semua sama. Nah, semua tergantung dari kita semua ya. Hari ini kalian duduk begini ya, kita nggak tahu someday 5 tahun ke depan ternyata ada yang jadi pengusaha, ya kan? Yang ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, atau bahkan ada yang jadi birokrat, jadi pejabat ya. Kebetulan saya punya beberapa teman di SMP dan SMA. Alhamdulillah ketika saya kerja ke sini, saya dibantu sama teman-teman yang sekarang sudah punya posisi pejabat publik yang cukup bagus gitu di Singkawang ini, sehingga kita punya rasa kebanggaan. Gitu. Nah, jangan lupa ya, pesan saya tuh jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena yang kadang-kadang bikin kita nggak maju itu adalah pembatasan dari diri kita sendiri. Misalnya sederhana ya, udahlah nggak usah lah, memang nasibku begini aja, ya udah selesai. Jangan, kita harus bangun satu motivasi yang besar. Toh kan dalam hati kan nggak apa-apa kita sedikit sombong ya, dalam hati ya, nggak boleh ditunjukkan. Dia kan kurang pintar tuh, ngapain itu buat takut sama dia misalnya kan gitu. Misalnya teman yang pintar di kelas, jadi saingan aja tapi dalam hati. Supaya itu buat motivasi kita untuk menjadi sesuatu yang menyamakan mereka. Dulu di kelas, aku tuh punya peta dalam catatan buku tulis ya. Misalnya kita sebutlah teman kita si A gitu. Tiap hari dia matematikanya bagus. Gimana sih cara dia itu? Justru saya berteman sama dia, menanyakan, kenapa sih kamu kok pintar banget ya? Nah, dia cerita tuh pola-polanya. Nah, pola-polanya itu nggak ada salahnya kita tiru ya, karena pola-pola positif. Gitu. Jadi jangan kita iri dengki sama teman-teman yang lebih pintar dari kita. Jangan. Justru kan kita mumpung teman, kita bertanya ke dia, kenapa sih kamu kok bisa cepat menangkap pelajaran ini? Oh, ternyata dia punya trik-trik yang mungkin kita bisa contoh. Gitu. Nah, itu aku lakukan. Dan ketika melakukan itu gak cuma urusan di kelas ya, di dalam kehidupan juga. Misalnya teman bisa main gitar gitu, kita bertanya kok jago. Akhirnya kan dia memberi semacam advice gitu ya, masukan-masukan. Oh, caranya gini. Nah, itu kesempatan kita untuk belajar. Karena memang di sekolah kan belajarnya paling berapa jam ya. Nah, justru belajar yang paling utama itu di luar ini. Karena pembelajaran itu 24 jam sebenarnya kan yang bisa kita tangkap gitu. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Kita boleh nongkrong di mana, di warung kopi gitu ya, tapi cukup setengah jam, 15 menit buat sosialisasi. Tapi jangan terlalu terlena dengan hal-hal yang meninabobokan, seperti yang saya bilang tadi di awal. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika kalian lembut sama diri kalian saat ini, nanti kehidupan kalian akan berat.
Jadi sekarang lah kita kesempatan untuk menggodok diri menjadi keras. Harus keras. Misalnya hari ini aku target mau menulis satu cerita pendek, gitu ya. Hari ini aku target mau menulis satu cerita pendek. Nah, ditulis saja. Satu hari misalnya aku targetin 1 halaman kertas, ditulis saja. Yang tahu jelek kan kalian sendiri, belum tentu jelek juga ya. Jadi kenapa kok direndahkan karya kita gitu? Tulis saja. Yang penting ada hasil, ya. Bisa, Bu. Nah, yang penting ada hasil dalam ini. Jadi nggak ada salahnya misalnya satu hari ini kita cuma menulis 1 halaman, besok 1 halaman, tapi ditarget. Nah, tidak terasa dalam 3 hari kita sudah dapat 1 cerita pendek. Nah, kalau itu rasanya bangganya bukan main tuh kalau kalian bisa nulis 1 karya yang sederhana, karena itu adalah langkah awal untuk melakukan hal yang besar di depan nanti. Gitu. Jadi aku berharap dari sini, tapi biasanya setahu sih SMP 3 ini kan cukup yang apa? Sekolah yang cukup ini ya, favorit ya, bahkan akreditasi juga tinggi kan. Ya sini Bu ya akreditasinya ya. Jadi bukan sekolah kaleng-kaleng. Jadi bukan sekolah kaleng-kaleng. Jadi hal yang sifatnya positif itu bisa menginspirasi kita semua, gitu. Jadi jangan takut menyampaikan gagasan, jangan takut untuk ini bersuara. Karena disinilah kesempatan kita untuk menggali, gitu. Apalagi yang minder-minder ya, mindernya cuma karena cuma punya jerawat 1 gitu kan ya. Ada yang gitu ya, gara-gara jerawat 1 nggak mau sekolah atau malas itu karena malu, nggak gitu ya. Karena memang godan-godan untuk kita jatuh tuh banyak sekali gitu. Nah, cuma kalian lah yang bisa memerangi ini semua. Gitu. Kedua, yang saya mau tekankan, udah saatnya kita tuh berpikir kritis ya, cerdas gitu, dalam arti melihat persoalan tuh dari banyak sudut. Jadi misalnya kalian punya satu pandangan, misalnya ada tugas ya, coba bikin tugas cerita tentang Romeo and Juliet misalnya. Semua juga tahu cerita tentang Romeo and Juliet ya. Nah, ada sepasang kekasih yang ditolak atau orang tuanya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri supaya bisa bersama di alam baka gitu kan ya. Nah, coba kalian pikirkan seandainya Romeo and Juliet itu tidak mati misalnya. Itu kan jadi cerita yang beda. Jadi kita tuh harus kritis sama diri kita. Kritis dalam artian selalu bertanya tadi sanksi. Itulah kesempatan kita untuk membesarkan diri. Jadi, nah memang di sini memang lebih berat ya cerita ke anak-anak SMP gitu ya, lebih berat karena memang saya kan bukan tipikal yang seperti mungkin Pak Edi yang sangat dekat sama itu. Jadi ini memang justru saya yang belajar di sini, belajar untuk bagaimana sih bicara komunikasi dengan ini. Karena saya kan lebih ke tenis ya, lebih ke tenis, bagaimana bicara menjadikan gagasan saya, ide saya bisa tergambar gitu. Apa Bu ya? Mungkin Ibu ada kasih masukan saya untuk ini Kan tadi udah nyampaikan kalau kita tuh harus menghargai diri kita, gitu kan Pak ya, menggali diri kita, apa potensi yang kita miliki, kemudian kita kembangkan, gitu kan Pak ya. Jadi kita tuh jangan meremehkan diri kita, kemudian kita juga harus bisa menghitung numerasi Pak. Jadi menghitung seperti Bapak, saya inginnya jadi dokter. Persiapan apa yang harus saya siapkan untuk menjadi dokter? Saya ingin jadi pengusaha. Kira-kira untuk menjadi pengusaha sukses itu apa saja sih yang harus dilakukan? Apa saja yang harus disiapkan? Itu sudah termasuk dalam literasi. Ya, kita menghitung kemampuan kita. Kita terus berusaha. Kita bisa atau tidak? Jangan kita melemahkan diri kita, kalau kita udah bilang nggak bisa, berarti ya udah kelar Pak ya.
Pasti tidak bisa kalau kita bilang tidak bisa. Tapi kalau kita bilang aku bisa, pastilah kita berusaha untuk menyiapkan diri kita mencapai apa yang kita inginkan. Seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, ya, Pak Rudi itu sama dengan kita awalnya. Awalnya sama dari nol. Pak Rudi juga anak Singkawang yang pergi sekolah jalan kaki ya Pak ya. Sekali-sekali numpang sepeda. Numpang sepeda teman ya untuk pergi sekolah, ya kecil juga sama kita anak Singkawang dulu, sama dengan kalian. Nah, sekarang Pak Rudi bisa sukses, bisa berhasil, tentulah banyak hal yang Pak Rudi lakukan, pengalaman-pengalaman yang Pak Rudi lakukan. Seperti tadi Pak Rudi sampaikan, kalau ada orang yang sukses, kalau ada orang yang berhasil, ya bagaimana kita melihat sisi positifnya. Yang kita pelajarin itu, kok orang itu bisa sukses, apa yang dilakukannya, kan gitu. Ya, pola apa yang dilakukannya seperti tadi. Oh, ada teman kita pandai matematika, ya. Bagaimana dia bisa pintar matematika? Tentu dia ada hal-hal yang dilakukannya seperti tidak seperti yang kita lakukan. Nah, itu tip-tip itu, langkah-langkah teman kita berhasil itu yang perlu kita ikuti supaya kita bisa ketularan pintar. Makanya kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, lihat siapa teman kita. Ya, kalau kalian berteman dengan orang-orang pintar, maka kamu akan ketularan pintar. Ya, kalau kamu berteman dengan orang-orang sukses, orang-orang berhasil, pasti kamu ketularan juga. Nah, jadi kita, kata Bapak tadi, keberhasilan, kesuksesan bisa didesain, bisa direncanakan. Saya mau jadi apa, maka kalau kamu mau berhasil, lihat teman-teman di sekitarmu itu siapa, kan gitu. Ya Pak, ya betul nggak Pak? Ya jadi seperti itu ya anak-anakku. Makanya beruntung kita ada Pak Rudi yang berbagi pengalaman apa saja yang sudah Pak Rudi lakukan sampai sukses sekarang ini, ya membanggakan Kota Singkawang, ya. Jadi kita juga bangga Pak sebagai masyarakat Singkawang ada yang sukses secara nasional juga internasional. Seperti itu ya anak-anakku, semoga kita semua bisa mengambil informasi atau sisi-sisi positif, langkah-langkah positif yang pernah Pak Rudi lakukan. Seperti itu ya anak-anakku. Kan Bu Risma mampu merumuskan apa yang saya bicarakan tadi ya. Karena memang ada orang yang sesuai dengan ahlinya. Saya punya ide atau gagasan memang lebih ke gambar. Jadi saya punya mimpi atau ide atau gagasan divisualkan secara gambar mungkin bisa. Tapi ketika divisualkan lewat kata-kata, Bu Risma atau sini lebih mampu untuk mendeskripsikan secara detail, secara terstruktur. Tapi benar yang saya Bu Risma cerita tadi soal lucky habit namanya. Keberuntungan itu bisa kita desain. Dulu, generasi dulu ya, orang tua kita susah payah masukin kita ke sekolah yang favorit. Itu bukan semata-mata mengejar favoritnya. Bukan mentang-mentang sekolah itu favorit, terus begitu dia masuk sekolah bangga, bukan. Tapi ternyata di dalam sekolah favorit itu rata-rata tuh banyak murid-murid yang pintar. Rata-rata banyak murid-murid yang mungkin secara ekonomi menengah ke atas gitu, secara ekonomi lebih mampu, visible. Sehingga orang tua kita berharap anaknya bisa berteman sama orang-orang positif seperti ini. Dan itu terjadi di negara manapun, terutama di kota besar di Jakarta. Ada bapaknya, keluarga cuma jualan tahu, tapi dia berusaha sekeras mungkin anaknya bisa masuk sekolah nomor 1 di Jakarta. Kenapa? Supaya dia anaknya bisa berteman sama anak-anak orang kaya yang lain, anak-anak pintar yang lain. Dan itu kejadian ketika mereka dewasa, ketika mereka besar. Nah, anak-anak yang memang secara keberuntungan punya orang tua yang mampu, punya beberapa pabrik saat itu. Akhirnya karena dia teman, itu sebagai manajer. Jadi itu lucky habit kan. Keberuntungan bisa kita desain ya. Nanti mungkin bicara saya yang sangat natural dan secara struktur nggak bisa dihitung, mungkin nanti akan ditransformasikan secara jernih sama Pak Edwin, Bu Risma. Dan jangan lupa loh, kalian kan ada tugas ya, tugas dari Bu Risma untuk meresume
meliterasi apa yang kita bicarakan hari ini. Dan sebenarnya literasi itu seperti yang Bu Risma ceritakan tadi, lebih struktur ya, bahwa kita nggak usah takut sama masa depan Bu, karena masa depan itu bukan sesuatu yang seram ya. Karena kita sama-sama nol nih, semua bisa jadi siapa aja, semua bisa menjadi apa aja. Jadi nggak usah takut. Hari ini kita mungkin cuma naik sepeda, ya. Hari ini kita cuma jalan kaki. Tapi sambil kita kan nggak tahu. Oh ternyata ke depan, oh dia jadi pengusaha, dia jadi. Tapi rumusnya dari kita sendiri, ya. Kayak kita maju ke depan misalnya ya. Kita grogi, kita cemas. Kalau kita tunjukin kita grogi, kita cemas kan kita sendiri yang tahu. Nah, jadi acting aja semuanya, acting cemas, acting tenang gitu ya. Yang penting bagaimana kita mampu bicara pelan-pelan, bagaimana kita mampu untuk mempresentasikan ide dan gagasan kita. Ya, saya berharap sih ya Bu ya dengan pertemuan ini bisa memotivasi semuanya. Jangan lupa ke depan itu kita sangat butuh diversifikasi namanya, itu bahasanya apa ya. Jadi kita selain punya kemampuan akademik ya, kemampuan misalnya di bidang matematika, di bidang biologi atau di bidang lain, tapi kita juga harus punya kemampuan yang lain yang untuk mendukung masa depan, karena nggak cukup satu ya. Kita sebut misalnya Erwin Gutawa itu Erwin Gutawa itu kan terkenal ya sebagai komposer yang sangat terkenal, itu insinyur. Jadi nggak bisa kita masa depan ya, nggak bisa sendirian. Apalagi depan nanti kan tantangannya ada robot lah segala macamnya, robot bisa nulis skenario, robot yang bisa nulis puisi. Tapi kita nggak usah khawatir, kita kan manusia. Jadi, tapi kita harus membekali diri dengan itu. Gitu. Cukup banyak juga Bu yang hanya pintar aja di kelas akademik bagus ya, nilainya bagus, tapi di kehidupan dia nggak bisa inform, nggak bisa menyesuaikan dirinya. Akhirnya dia tertinggal sama teman-temannya, ya. Karena di sekolah ini kesempatan kita untuk, kenapa sekolah harus di dalam satu tempat rame-rame, kenapa nggak lewat Zoom, lewat online gitu, kecuali pandemi kemarin. Karena yang mahal itu sosialisasinya. Kalau belajar kan kita bisa les sendiri, belajar matematika, kita panggil aja les atau kita masuk bimbel. Tapi justru sosialisasinya, nah pelajaran kehidupan itu yang utama di sini itu. Bagaimana melihat teman seperti ini, bagaimana itu tadi Bu Risma bilang, teman itu pintar, bagaimana kita mengikuti pola-pola positifnya. Ini kesempatan, gitu. Jadi apalagi sekarang kan sekolah tuh dibikin seragam sama, sepatunya sama, bajunya sama, supaya tidak ada ini. Bayangin kalau sekolah kita bebas bajunya, nanti yang pengen pakai gitu kan, itu kesempatan kita untuk tunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya sama. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya, itu Bu ya. Nah, terima kasih ya udah menyiapkan waktunya mendengar saya yang terbata-bata ini ya. Karena memang saya bukan tipe yang bisa memberi ceramah di depan ya. Tapi memang tapi saya bersyukur dari Bu Risma bisa mengelaborasi, menerjemahkan ide-ide saya tentang apa yang saya bicarakan. Ya. Baik, tepuk tangan untuk Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih yang luar biasa sekali apa yang Pak Rudi sampaikan kepada kami. Semoga menginspirasi siswa SMP Negeri 3 Singkawang. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Kalian adalah generasi emas, pemimpin masa depan. SMP Negeri 3 Singkawang. Iya, terima kasih. Baiklah, sekian acara kita hari ini. Cenderamata silakan Bu Risma, ini tanja Pak. Ini salah satu bukti nyata hasil dari kelima di kurikulum Merdeka Pak. Nah ini Bujang Dara ini. Oke, benar-benar Bapak suka silakan. Iya benar Pak. Itu nanti dibawa ya Pak ya. Boleh kalau kita Bapak suci juga kan dipakai. Di foto gitu ya. Terus masalah dipakai ini.
Oke, rekan-rekan yang luar biasa, terima kasih kalian sudah menjadi audiens yang sangat baik di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini dapat kalian pertahankan nanti sampai bertanya sehingga kalian menjadi orang yang sukses buat diri kalian sendiri, buat keluarga kalian, buat orang lain, dan buat masyarakat sekitar kalian. Oke? Ya. Oke, yang lain diam ya, yang lain diam dulu. Ayo Bapak dan Ibu guru semuanya. Bapak dan Ibu guru silakan semuanya, silakan masuk ke lagu depan. Dadah lagi tepuk tangan. Keluarga. Oh ya. Pak, oh ya, makasih ya. Khususnya, oke ya. Satu.